Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Klik. Kali ini kita akan belajar tentang sholat. Namun sebelum itu kita akan membahas tentang yang perlu diperhatikan sebelum sholat. Jadi apa-apa saja yang perlu kita ketahui sebelum kita menjalankan ibadah sholat. Simak video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke? Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan Jumlah sholat fardu yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim itu ada 5, dan kita harus tahu yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh itu jumlah rakaatnya ada 2. Waktunya dimulai dari terbit fajar shodiq atau fajar putih yang terbenam di ufuk timur sampai terbitnya matahari, dan itu adalah waktu subuh. Kalau matahari sudah terbit maka waktu subuh itu telah habis. Dan yang kedua adalah sholat zuhur. Sholat zuhur itu terdiri dari 4 rakaat. Waktunya setelah tergelincir matahari sampai bayang-bayang suatu benda telah sama dengan panjangnya benda tersebut. Nah, jadi ketika matahari sudah di atas kepala kemudian tergelincir sedikit dari kepala kita, nah itu sudah masuk waktu zuhur. Dan nanti kalau bayang-bayangnya sudah sampai sama panjangnya, berarti waktu zuhur telah habis. Jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Dan untuk yang ketiga adalah sholat asar. Sholat asar adalah sama 4 rakaat, sama dengan sholat zuhur, dan waktunya adalah setelah habis waktu sholat zuhur sampai matahari terbenam di ufuk barat. Nah, jadi waktu zuhur itu sudah habis, kemudian masuk waktu asar, dan habisnya waktu asar itu ketika matahari terbenam di ufuk barat, dan jumlah rakaatnya 4 rakaat. Dan untuk yang keempat adalah sholat maghrib. Sholat maghrib itu jumlahnya 3 rakaat, dan waktunya mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Dan waktu sholat maghrib ini sangat singkat, jadi cuman sekitar 1 jam saja, maka kita harus cepat-cepat melaksanakannya. Jumlah rakaatnya 3 rakaat. Waktunya kalau waktu terbenam matahari terus kemudian sampai hilangnya mega merah itu adalah waktu sholat maghrib. Nah, untuk yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya itu terdiri dari 4 rakaat. Waktunya mulai hilangnya mega merah hingga terbit fajar shodiq atau pas waktu subuh. Nah, jadi itu waktu isya adalah waktu yang terpanjang. Dan itulah tadi jumlah dan waktu sholat fardu yang harus kita ketahui. Jadi sebelum melaksanakan sholat kita harus tahu jumlahnya dan juga waktu-waktunya, supaya apa yang kita laksanakan itu benar-benar sesuai dengan syarat dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang selanjutnya kita akan pelajari tentang syarat-syarat sholat. Nah, apa saja syarat-syaratnya kita simak. Adapun syarat-syarat untuk sholat, kita bisa melaksanakan sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beragama Islam. Nah, jadi agama non-Islam itu tidak wajib melaksanakan sholat. Jadi kalau mau melaksanakan sholat itu wajib beragama Islam dulu. Kemudian yang kedua adalah suci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga adalah sudah balik dan berakal sehat. Nah, jadi kalau sudah balik ini wajib untuk melaksanakan sholat, itu adalah syaratnya, dan juga harus berakal sehat. Kalau gila itu tidak masuk dalam syarat wajib untuk sholat. Dan yang keempat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Badannya harus bersih, pakaiannya harus bersih, dan tempatnya juga harus bersih dan suci. Kemudian yang kelima adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang keenam adalah menghadap kiblat. Kita tidak boleh menghadap selain ke kiblat. Kiblat itu mana adalah arah ke Ka'bah, arah ke Mekah.
Nah, jadi yang ketujuh, mengetahui yang rukun dan yang sunnah, mana sunnahnya, mana rukunnya dalam sholat. Makanya kita harus belajar terus, nanti akan sampai ke situ. Terus yang terakhir adalah menutup aurat. Itu wajib menutup aurat. Kalau laki-laki adalah dari lutut hingga ke pusat, kalau perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Dan itulah tadi syarat-syarat sholat yang harus kita ketahui, yang ada 8 sini. Yang pertama adalah beragama Islam, kemudian suci dari hadas besar dan kecil, sudah balik dan berakal sehat, kemudian suci badan, bagian dan tempat dari najis, mengetahui waktu masuknya sholat, menghadap kiblat, dan mengetahui rukun dan sunnahnya, kemudian menutup aurat. Dan itulah tadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum sholat. Namun masih ada lagi yang akan kita bahas, yakni rukun sholat, sunnah dan sunnah sholat. Namun untuk kali ini kita cukupkan karena waktunya tidak mencukupi sampai di sini. Dan jangan lupa silahkan simak untuk yang selanjutnya, yakni rukun sholat, kemudian sunnah sholat, dan yang membatalkan sholat apa saja, kita akan simak di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.